Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Olivia Agitalita dengan MPM A1C021063. Baik, saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi manajemen. Yuk, simak penjelasan dari saya. Fungsi-fungsi manajemen dibagi menjadi 4, yaitu perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang perencanaan. Fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman pelaksana dan pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam perencanaan yang perlu diperhatikan adalah menetapkan tentang apa yang harus dikerjakan, kapan dan bagaimana melakukannya, membatasi sasaran dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai efektivitas maksimum. Apa sih langkah-langkah perencanaan itu? Yang pertama, menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, meneliti masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan. Yang ketiga, mengumpulkan data-data atau informasi yang diperlukan. Yang keempat, menentukan tahap-tahap atau rangkaian tindakan. Dan yang kelima, merumuskan bagaimana masalah itu akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan itu akan diselesaikan. Menurut Sarwoto pada tahun 1978 mengidentifikasi syarat-syarat perencanaan. Yang pertama, tujuannya dirumuskan secara jelas. Yang kedua, bersifat sederhana atau simple, artinya dapat dilaksanakan. 3. Memuat analisis dan penjelasan serta penggolongan tindakan usaha yang direncanakan untuk dilakukan. Yang keempat, memiliki fleksibilitas, dan yang terakhir, planning didukung oleh ketersediaan sumber daya yang dapat digunakan seefisien dan seefektif mungkin. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perorganisasian. Fungsi perorganisasian dapat diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Pengorganisasian suatu tugas dapat memperlancar alokasi sumber daya dengan kombinasi yang tepat untuk mengimplementasikan rencana. Menurut Sarwoto pada tahun 1978 menyebutkan proses organizing meliputi beberapa kegiatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perumusan tujuan. Tujuan harus dirumuskan secara jelas dan baik. Yang kedua, menetapkan tugas pokok, hal yang harus diperhatikan. 3. Perincian kegiatan. Dalam kegiatan ini selain harus disusun secara lengkap dan terperinci. Keempat, pengelompokan kegiatan-kegiatan dalam fungsi-fungsi. Selanjutnya, departementasi, yaitu merupakan proses konservasi fungsi-fungsi menjadi satu satuan organisasi dengan berpendopan pada prinsip-prinsip organisasi. Dalam hal ini, prinsip yang harus diperhatikan adalah 1. Setiap organisasi memerlukan pengkoordinasian. Yang kedua, setiap organisasi memerlukan adanya hierarki. Untuk selanjutnya, pelimpahan otoritas. Otoritas dapat diartikan sebagai kekuasaan atau hak untuk bertindak atau memberikan perintah untuk menimbulkan tindakan-tindakan dari orang lain. Yang G, staffing merupakan penempatan orang pada satuan-satuan organisasi yang telah tercipta dalam proses departementasi. Yang terakhir, facilitating merupakan proses terakhir dalam penyusunan organisasi. Selanjutnya itu pergerakan. Actuating adalah bagian yang sangat penting dalam proses manajemen. Berbeda dengan ketiga fungsi lain, planning, organizing, dan controlling. Actuating dianggap sebagai intisari manajemen karena secara khusus berhubungan dengan orang-orang, kata Baharudin pada tahun 2010. Sukses dalam manajemen sebagian dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu 1. Mendapat orang-orang yang cakap. 2. Mengatakan merekan apa yang hendak dicapai dan bagaimana cara mengerjakan apa yang akan kita inginkan. Yang ketiga, memberikan otoritas kepada mereka. Dan yang terakhir, menginspirasi mereka dengan kepercayaan untuk mencapai sasaran. Nah, selanjutnya itu pengawasan. Pengawasan yang dibuat dalam fungsi manajemen sebenarnya merupakan strategi untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari segi pendekatan rasional terhadap keberadaan input, jumlah, dan kualitas bahan,
staf, uang, peralatan, fasilitas, dan informasi. Demikian pula pengawasan terhadap aktivitas penjadwalan dan ketepatan pelaksanaan kegiatan organisasi. Sedangkan yang lain adalah pengawasan terhadap output, standar produk yang diinginkan, kata Syafruddin pada tahun 2005. Selanjutnya, agar kegiatan pengawasan berjalan efektif dapat dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan, yaitu yang pertama, tahapan penetapan alat pengukur atau standar. Yang kedua, tahapan mengadakan penilaian, evaluate, dan yang ketiga, mengadakan tindakan perbaikan. Nah, selanjutnya, kata Siagian pada tahun 1986 berpendapat bahwa sasaran pengawasan adalah untuk menjamin hal-hal berikut. Yang pertama, kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan terselenggara sesuai dengan jiwa dan semangat strategi yang dimaksud. Yang kedua, anggaran yang tersedia untuk menghidupi berbagai kegiatan organisasi benar-benar dipergunakan untuk melakukan kegiatan tersebut secara efektif dan efisien. Yang ketiga, para anggota organisasi benar-benar berorientasi pada organisasi, bukan kepentingan individu. Yang keempat, penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana. Nah, selanjutnya, standar mutu hasil pekerjaan terpenuhi semaksimal mungkin. Dan yang terakhir, prosedur kerja ditaati oleh semua pihak. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan tentang fungsi-fungsi manajemen. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.